Pagi itu seharusnya menjadi pagi paling suci dalam hidup kami. Tiket umroh sudah di tangan. Koper sudah rapi di dekat pintu. Tapi nama istri di dokumen keberangkatan itu bukan saya. Foto perempuan di situ jauh lebih muda. Dan saya mengenal wajahnya. Dia karyawan saya sendiri. Suami saya berniat membawa perempuan simpanannya ke Tanah Suci. Pakai nama saya, pakai uang dari perusahaan yang saya bangun dari nol. Dia kira saya tidak akan pernah tahu. Dia salah, sangat salah. Karena saat mereka berdua sudah berdiri di ruang tunggu bandara, siap naik pesawat. Saya sudah menyiapkan sesuatu yang akan mereka kenang seumur hidup. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat setiap kisah membawa pelajaran bagi yang mau mendengar. Sebelum kita mulai, tekan tombol berlangganan dan tulis di kolom komentar. Dari kota mana Anda menyimak cerita ini? Mari kita mulai. Nama saya Salma Wardani. Usia saya 36 tahun. Saya pemilik sebuah usaha busana di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Orang menyebutnya CV Wardani Busana, sebuah butik di depan dan sebuah konveksi kecil di belakang dengan 27 karyawan. 8 tahun lalu, saya memulai semuanya dari modal 8 juta rupiah. Hasil tabungan saya sendiri, sehelai demi sehelai. Sekarang, omset bulanan usaha ini menyentuh angka miliaran. Saya bukan perempuan yang mudah dibohongi. Saya terbiasa membaca angka, membaca orang, dan membaca situasi. Tapi ada satu orang yang berhasil membutakan saya selama bertahun-tahun. Suami saya sendiri, Rehan Pratama. Usianya 39 tahun. Kami menikah 11 tahun yang lalu. Waktu itu, dia hanya seorang pegawai biasa di sebuah dealer mobil. Gajinya pas-pasan. Tapi saya tidak pernah mempersoalkan itu. Saya jatuh cinta pada sikapnya, bukan pada dompetnya. Setelah menikah, usaha saya mulai membesar. Saya menawarkan Rehan untuk berhenti dari pekerjaan lamanya, lalu membantu saya mengurus pemasaran. Dia setuju. Sejak saat itu, dia tercatat sebagai manajer pemasaran di perusahaan saya. Tapi sejujurnya, dia lebih banyak menghabiskan waktu di kafe daripada di kantor. Saya membiarkannya. Saya pikir asal rumah tangga utuh, asal dia di sisi saya. Gaji yang saya berikan padanya bukan masalah besar. Kami belum dikaruniai anak. Sudah 11 tahun. Itu luka tersendiri bagi saya. Dan saya kira luka itu juga menyatukan kami. Ternyata saya keliru. Rumah kami berada di sebuah perumahan tenang di Bintaro. 2 lantai, halaman kecil, dan sebuah garasi, tempat mobil yang saya beli dari keringat sendiri. Di seberang kehidupan saya yang tertata, ada rahasia yang tumbuh diam-diam. Dan rahasia itu mulai terkuak pada suatu pagi di bulan Desember. Hari itu, saya berniat membereskan lemari pakaian di kamar utama. Sudah lama saya ingin menyortir baju lama untuk disumbangkan ke panti. Tangan saya meraih tumpukan kemeja Rehan yang sudah jarang dipakai. Saat saya mengangkatnya, sesuatu terjatuh dari sela lemari. Sebuah amplop coklat tebal terselip rapat di celah antara lemari dan dinding. Amplop itu terlihat baru. Tidak berdebu seperti barang yang lama tersimpan. Dengan perasaan ganjil, saya membukanya. Isinya membuat napas saya tertahan. Dokumen perjalanan umroh untuk 2 orang. Berangkat 3 hari lagi. Tanggal 15 Desember. Paket VIP. Harga total 48 juta rupiah. Nama yang tertera di dokumen itu, Rehan Pratama dan Salma Wardani. Suami dan istri. Untuk sesaat, saya hampir tersenyum. Saya pikir mungkin ini kejutan dari Rehan. Lalu mata saya jatuh pada lembar berikutnya. Sebuah formulir dengan foto. Foto perempuan yang ditempel di atas nama Salma Wardani itu bukan saya. Perempuan dalam foto itu jauh lebih muda. Mungkin awal 20-an. Rambutnya panjang, tergerai. Senyumnya dibuat manis-manis. Dan saya mengenal wajah itu. Tangan saya mulai gemetar. Saya menatap foto itu lama sekali, memastikan saya tidak salah lihat. Tidak, saya tidak salah. Perempuan itu adalah Nadine, staf admin gudang yang saya rekrut sendiri 8 bulan lalu. Perempuan yang setiap pagi menyapa saya dengan sopan, yang saya beri bonus lebaran, yang pernah saya antar pulang saat hujan deras karena saya kasihan
Dia tidak bawa payung. Dunia saya terasa miring sesaat. Saya terduduk di tepi ranjang. Dokumen itu masih di tangan. Pikiran saya berputar cepat, menyusun ulang 2 bulan terakhir. Rehan memang sering pulang malam, selalu dengan alasan menemui klien. Beberapa kali saya mencium aroma parfum perempuan di kemejanya. Aroma bunga yang manis. Bukan parfum yang biasa saya pakai seminggu lalu saat makan malam. Rehan berkata dia ada perjalanan dinas ke Malaysia selama 1 minggu. Saya sempat menawarkan diri ikut. Dia menolak halus. Katanya jadwalnya padat. Sekarang semua kepingan itu menyatu. Tidak ada dinas ke Malaysia. Yang ada adalah perjalanan ke Tanah Suci dengan perempuan lain. Memakai nama saya. Saya bangkit. Saya tidak menangis. Saya mengambil laptop dan membuka aplikasi perbankan. Sebagai pemilik usaha, saya punya akses ke seluruh rekening, termasuk rekening bersama saya dan Rehan. Mata saya menyisir setiap transaksi 2 bulan terakhir. Dan saya menemukannya. Transfer sebesar 48 juta rupiah ke rekening sebuah biro travel umroh 10 hari lalu. Persis sama dengan harga paket di dokumen itu. Saya menutup laptop perlahan. Dada saya bergemuruh, marah, sakit, dan rasa dikhianati yang teramat dalam bercampur jadi satu. Tapi saya tidak menangis. Saya sudah melewati fase itu bertahun-tahun lalu. Sekarang saya berada di fase yang berbeda. Fase menyelesaikan masalah. Saya menarik napas panjang. Lalu saya mulai berpikir, bukan sebagai istri yang terluka, tapi sebagai pemilik perusahaan yang sedang menghadapi pengkhianatan dalam pembukuannya sendiri. Malam itu, Rehan pulang sekitar pukul 9. Wajahnya lelah. Tapi ada kilau aneh di matanya. Kilau orang yang sedang menantikan sesuatu. Saya menyambutnya seperti biasa. Saya sudah menyiapkan makan malam kesukaannya. Nasi goreng seafood dengan telur mata sapi di atasnya. Wah, nasi goreng. Katanya sambil duduk, kamu memang istri terbaik. Saya tersenyum. Senyum yang sama dengan senyum Nadine di foto itu. Manas dan dibuat-buat. Bagaimana persiapan dinasmu ke Malaysia? Mas, tanya saya pelan. Lancar, jawabnya cepat. Terlalu cepat. Berangkat Jumat subuh. Proyeknya besar, jadi mungkin aku susah dihubungi di sana. Saya mengangguk. Di dalam hati, saya mencatat setiap kebohongannya, seperti mencatat utang yang harus ditagih. Hati-hati ya, Mas, kata saya. Aku akan menunggu di rumah. Dia tersenyum lega. Dia kira saya percaya. Padahal malam itu, di balik senyum saya, sebuah rencana sudah mulai bergerak. Keesokan paginya, saya pergi ke butik lebih awal dari biasanya. Saya butuh berpikir jernih, jauh dari rumah dan dari wajah Rehan. Di ruang kerja saya yang kecil di belakang konveksi, saya membuka semua catatan keuangan perusahaan. Naluri saya mengatakan, pengkhianatan ini tidak berhenti di angka 48 juta untuk umroh. Saya benar. Saya menarik laporan kas konveksi selama 6 bulan terakhir sebagai pemasaran. Rehan punya akses terbatas ke kas operasional untuk membayar vendor kain dan ongkos kirim. Akses terbatas, tapi cukup untuk seseorang yang serakah. Angka demi angka saya periksa. Lalu, saya menemukan kejanggalan. Ada beberapa pembayaran ke vendor yang tidak saya kenal. Nominalnya tidak besar, tapi rutin. 5 juta di sini, 8 juta di sana. Total dalam 6 bulan. 120 juta rupiah menguap dari kas konveksi ke rekening-rekening yang setelah saya telusuri, ternyata bermuara pada satu nama, Nadine. Saya menyandarkan punggung ke kursi. Mata saya terpejam sejenak. Jadi begitu. Bukan hanya tubuh suami saya yang dia ambil. Uang perusahaan saya pun ikut mereka kuras. Sedikit demi sedikit. Selama berbulan-bulan. Saya membuka mata. Saya tidak akan hancur di sudut ruangan seperti perempuan lemah di sinetron. Saya akan berdiri. Saya akan membalas pengkhianatan ini dengan cara yang paling rapi, paling sah. Dan paling tidak, mereka duga. Siang itu, saya memanggil Mbak Yuni ke ruang kerja saya. Mbak Yuni adalah manajer konveksi yang sudah ikut saya sejak tahun pertama. Perempuan parubaya yang jujur dan satu-satunya orang di perusahaan yang sepenuhnya saya percaya. Mbak,
kata saya pelan sambil menutup pintu. Saya butuh bantuan, Mbak. Dan ini rahasia di antara kita berdua. Mbak Yuni menatap saya, lalu mengangguk. Ada apa, Bu Salma? Wajah ibu pucat. Saya menceritakan semuanya tentang amplop itu, tentang foto Nadine, tentang 120 juta yang hilang. Wajah Mbak Yuni berubah keras. Astagfirullah, bisiknya. Nadine, anak yang ibu antar pulang waktu hujan itu. Iya, jawab saya. Anak itu. Mbak Yuni terdiam sejenak. Lalu dia berkata, Bu, sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan dari kemarin. Tapi saya ragu. Saya menegakkan badan. Sampaikan. Mbak, 3 hari lalu, di ruang istirahat gudang, saya tidak sengaja dengar Nadine bicara di telepon, katanya. Dia tertawa-tawa. Bilang ke seseorang, sebentar lagi dia akan ke Tanah Suci. Naik kelas VIP. Saya kira waktu itu dia bercanda. Dada saya terasa dingin. Jadi perempuan itu bahkan sudah pamer ke teman-temannya. Sementara saya masih melipat baju di rumah. Mbak, kata saya tenang. Mulai hari ini, saya minta Mbak diam-diam mencatat semua jam kerja Nadine. Kapan dia datang? Kapan dia pergi? Dan jika dia menyentuh dokumen apapun di gudang, beritahu saya. Mbak Yuni mengangguk mantap. Siap. Bu, saya bantu sampai tuntas. Saya merasa sedikit lega. Setidaknya saya tidak sendirian. Sore harinya, saya melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikir akan saya gunakan untuk hal seperti ini. 3 bulan lalu, saya memasang kamera pengawas tersembunyi di ruang tamu dan teras rumah. Alasannya, keamanan. Karena beberapa rumah di komplek kami sempat kemasukan maling. Rehan tahu ada kamera di teras, tapi dia tidak tahu satu hal. Rekamannya tersimpan otomatis ke penyimpanan awan dan bisa saya akses kapan saja dari ponsel. Saya membuka aplikasi kamera. Saya memutar rekaman 2 minggu lalu, saat saya pergi ke Bandung selama 3 hari untuk pameran busana. Tanggal 29 November, pukul 8 malam. Layar menampilkan teras rumah saya. Lalu, pintu terbuka. Rehan masuk. Dan di belakangnya, seorang perempuan muda dengan rambut panjang. Nadine. Mereka tertawa. Rehan merangkulnya. Lalu menutup pintu. Saya menghentikan rekaman. Saya tidak perlu melihat lebih jauh. Kamar yang setiap malam saya tiduri. Rumah yang saya bayar dari keringat saya sendiri. Dijadikan tempat bermain oleh suami saya dan perempuan yang saya beri pekerjaan. Napas saya memberat. Bukan karena saya akan menangis, tapi karena amarah yang harus saya tahan agar tidak meledak terlalu cepat. Saya minum segelas air putih perlahan. Saya harus tetap dingin. Emosi tidak menyelesaikan apapun. Yang saya butuhkan adalah kepala jernih dan eksekusi yang sempurna. Saya menyimpan potongan rekaman itu di tempat yang aman. Bersama foto dokumen umroh. Bersama mutasi rekening. Bersama catatan kas yang janggal. Satu persatu. Bukti itu saya kumpulkan. Seperti menyusun berkas perkara. Malam itu, saya menghubungi satu orang lagi. Pak Gunawan, notaris sekaligus penasihat hukum perusahaan saya sejak 5 tahun terakhir. Pak Gunawan, kata saya. Maaf menelpon malam-malam. Saya butuh bertemu besok pagi. Ada hal penting soal aset perusahaan dan rumah saya. Tentu, Bu Salma, jawabnya. Pagi jam 9 di kantor saya. Saya akan datang, kata saya. Setelah menutup telepon, saya menatap langit-langit kamar. Rehan tidur pulas di samping saya, tanpa tahu apa-apa. Saya memikirkan satu hal yang selama ini tidak pernah benar-benar dia sadari. Rumah yang kami tinggali, sertifikatnya atas nama saya. Mobil di garasi, atas nama saya. Bahkan, ruko tempat butik berdiri, semua tercatat atas nama saya dan perusahaan saya. Rehan selama ini hidup nyaman di atas semua itu. Dan dia lupa semua yang dia nikmati bisa saya tarik kembali dengan satu tanda tangan yang sah di atas kertas. Keesokan paginya, saya menemui Pak Gunawan. Di ruangannya yang tenang, saya menjelaskan semuanya. Pengkhianatan Rehan, keterlibatan Nadine, dan uang perusahaan yang mereka kuras. Pak Gunawan mendengarkan dengan serius. Sesekali mencatat. Bu Salma,
katanya setelah saya selesai. Secara hukum, posisi ibu sangat kuat. Rumah dan kendaraan atas nama ibu. Penggelapan kas perusahaan oleh karyawan dan suami bisa diproses pidana. Dan soal pemakaian identitas ibu di dokumen umroh itu pemalsuan data. Saya tidak ingin gegabah, Pakistan, kata saya. Saya ingin semuanya rapi, sah. Tidak ada celah. Bagus, jawabnya. Kalau begitu, kita siapkan dengan matang. Pertama, kita amankan aset. Kedua, kita siapkan langkah hukum untuk penggelapan. Ketiga, kalau memang dokumen umroh itu memakai paspor dan data palsu atas nama ibu, kita bisa laporkan ke pihak imigrasi sebelum mereka berangkat. Saya menatap Pak Gunawan. Untuk pertama kalinya sejak menemukan amplop itu, saya merasa tanah di bawah kaki saya kembali kokoh. Lakukan semuanya, Pakistan, kata saya. Saya hanya minta satu hal. Waktunya harus tepat. Tepat seperti apa? Bu, saya tersenyum tipis. Saat mereka merasa paling aman, saat mereka sudah berdiri di bandara, mengira sebentar lagi terbang. Pak Gunawan menatap saya beberapa saat, lalu mengangguk. Saya mengerti. Bu, 2 hari berlalu, dan di mata Rehan, semuanya berjalan normal. Saya tetap menyiapkan sarapannya. Saya tetap bertanya tentang dinasnya. Saya bahkan membantunya melipat baju ke dalam koper, sambil diam-diam menghafal setiap helai pakaian yang dia bawa. Kamu berangkat jam berapa, Mas? Tanya saya suatu malam. Subuh. Sekitar jam 4 lewat, jawabnya. Penerbangan jam 7. Takut macet. Aku antar ke bandara, ya, kata saya. Wajahnya langsung tegang. Tidak usah. Sayang, kamu kan capek. Aku naik taksi online saja. Saya tersenyum dalam hati. Tentu saja dia menolak. Bagaimana mungkin dia membiarkan saya mengantar? Sementara Nedin sudah menunggu di tempat lain. Ya sudah, kata saya. Tapi aku bangun subuh, menyiapkan sarapan dulu buat kamu. Terima kasih ya, sayang, katanya. Kamu memang istri yang baik. Saya menatap wajahnya dalam temaram lampu kamar. Wajah yang dulu saya cintai. Wajah yang pernah berjanji setia di hadapan penghulu dan kedua orang tua kami. Selamat tidur, Mas. Bisik saya pelan. Di dalam hati, saya melanjutkan kalimat itu. Ini malam terakhirmu tidur dengan tenang. Besok, kamu akan tahu apa artinya mengkhianati perempuan yang salah. 2 hari sebelum keberangkatan, saya memutuskan menggali lebih dalam. Saya ingin tahu sejauh mana pengkhianatan ini sudah berjalan. Saya tidak ingin menghukum mereka berdasarkan dugaan. Saya ingin setiap tuduhan saya berdiri di atas bukti yang tidak bisa dibantah. Malam itu, setelah Rehan tertidur, saya membuka kembali laptop saya. Saya menelusuri riwayat pesan di akun cadangan yang dulu pernah dia pakai untuk urusan kantor. Rehan ceroboh. Dia lupa pernah masuk ke akun itu di laptop perusahaan dan tidak pernah keluar dari sana. Saya bisa melihat sebagian percakapannya. Apa yang saya baca membuat tangan saya terkepal. Mereka sudah merencanakan ini berbulan-bulan. Bukan hanya umroh. Rehan bahkan berjanji pada Nedin akan menceraikan saya setelah pulang dari Tanah Suci. Katanya, dia hanya butuh waktu untuk memindahkan sebagian aset atas namanya sendiri lebih dulu. Memindahkan aset. Saya hampir tertawa getir membaca itu. Rehan tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa hampir tidak ada aset yang bisa dia pindahkan. Semuanya atas nama saya. Tapi ada satu hal yang membuat saya waspada dalam pesan itu. Rehan menyebut sebuah ruko kecil yang dulu kami beli bersama di awal pernikahan. Ruko itu satu-satunya memang tercatat atas nama kami berdua. Keesokan paginya, hal pertama yang saya lakukan adalah menghubungi Pak Gunawan soal ruko itu. Pakistan, kata saya. Ada satu aset yang tercatat atas nama saya dan Rehan berdua. Sebuah ruko di daerah Ciledug. Saya khawatir dia akan mencoba mengalihkannya diam-diam. Tenang, Bu, jawab Pak Gunawan.
Saya akan ajukan permohonan pemblokiran balik nama untuk ruko itu hari ini juga. Selama proses hukum berjalan, tidak ada transaksi atas aset itu yang bisa disahkan tanpa persetujuan ibu. Saya bernapas lega. Satu celah lagi tertutup. Siang itu, saya kembali ke butik, tapi pikiran saya tidak tenang. Saya ingin memastikan satu hal terakhir, langsung dari sumbernya. Saya memanggil Nadine ke ruang kerja saya. Perempuan itu masuk dengan senyum sopannya yang biasa. Senyum yang dulu saya kira tulus. Dan sekarang, saya tahu palsu. Ada apa, Bu? Tanyanya. Duduk di kursi seberang meja saya menatapnya beberapa saat. Saya ingin melihat, apakah ada secuil rasa bersalah di wajah itu? Tidak ada. Hanya wajah tenang seorang perempuan yang merasa rencananya berjalan mulus. Nadine, kata saya pelan. Bagaimana persiapan acara pentingmu besok? Wajahnya sedikit kaku. Acara apa, Bu? Bukankah besok kamu tidak masuk? Tanya saya. Katamu ada acara penting. Oh, itu. Jawabnya. Tersenyum lagi. Cuma urusan keluarga. Bu, tidak ada yang istimewa. Saya mengangguk pelan. Begitu. Semoga acaranya lancar, ya. Terima kasih, Bu, katanya. Dia bangkit dan keluar, masih dengan senyum itu. Dia tidak tahu. Itu adalah kalimat baik terakhir yang akan dia dengar dari saya. Setelah pintu tertutup, saya menyandarkan punggung ke kursi. Saya menatap langit-langit ruangan. Sebagian dari saya merasa marah, sebagian lagi merasa sedih. Saya teringat hari saya mewawancarainya dulu. Dia datang dengan baju lusuh, mengaku butuh pekerjaan untuk membantu keluarganya. Saya kasihan. Lalu saya menerimanya. Saya memberinya kesempatan. Dan dia membalasnya dengan mencuri suami saya dan mencuri uang saya. Tapi saya tidak akan membiarkan rasa sedih itu melemahkan saya. Justru sebaliknya. Setiap kenangan tentang kebaikan saya yang dia injak-injak membuat tekad saya semakin bulat. Tapi sebelum hari penentuan itu tiba, ada satu kejadian yang semakin menguatkan tekad saya. Sore itu, dalam perjalanan pulang dari butik, saya berhenti sejenak di sebuah kafe untuk menenangkan pikiran. Saya memesan teh hangat, lalu duduk di sudut dekat jendela. Dari tempat saya duduk, saya bisa melihat ke arah seberang jalan. Dan di sanalah saya melihat mereka, Rehan dan Nadine, duduk di kafe seberang, di meja dekat kaca. Mereka tertawa, bergandengan tangan, tanpa rasa takut sedikit pun. Rehan menunjukkan sesuatu di ponselnya, mungkin dokumen perjalanan mereka. Nadine bertepuk tangan kecil, lalu mencium pipi Rehan dengan manja. Saya menggenggam cangkir teh saya erat-erat. Dada saya panas. Tapi saya tidak bergerak, saya hanya menatap. Membiarkan pemandangan itu mengukir tekad di hati saya lebih dalam. Inilah laki-laki yang semalam tidur di samping saya dan berkata terima kasih karena saya menyiapkan sarapan. Inilah perempuan yang tadi pagi tersenyum sopan menyapa saya di kantor. Di hadapan saya, mereka adalah pasangan suami istri yang baik dan karyawan yang santun. Di belakang saya, mereka adalah dua orang yang sedang merampas hidup yang saya bangun dengan susah payah. Saya menghabiskan teh saya perlahan, lalu saya bangkit dan pergi tanpa mereka sadari. Di dalam mobil, saya tidak menangis. Saya justru merasa lebih jernih dari sebelumnya. Setiap keraguan terakhir yang mungkin masih tersisa di hati saya, lenyap sudah. Saya tidak sedang menghukum orang yang khilaf sesaat. Saya sedang menghentikan dua orang yang dengan sadar, dengan senyum, merencanakan kehancuran saya. Malam itu, saya menelpon Pak Gunawan untuk memastikan satu hal terakhir. Pakistan, kata saya, apapun yang terjadi besok, saya ingin semuanya dilakukan dengan cara yang sah. Saya tidak ingin berteriak, tidak ingin membuat keributan. Saya ingin hukum yang berbicara, bukan emosi saya. Itu justru yang membuat posisi ibu kuat, jawab Pak Gunawan. Orang yang tenang dan punya bukti jauh lebih menakutkan daripada orang yang marah-marah tanpa dasar. Percayakan pada saya. Bu, besok semuanya akan berjalan sesuai rencana. Saya menutup telepon dengan hati yang lebih ringan. Sore itu, semua persiapan akhir saya rampungkan bersama Pak Gunawan. Bukti sudah lengkap. Surat sudah disiapkan.
Pihak bank dan imigrasi sudah dikoordinasikan. Yang tersisa hanyalah menunggu. Menunggu hari esok, saat semuanya akan terungkap di tempat yang paling tidak mereka duga. Esoknya, sehari sebelum keberangkatan, adalah hari yang paling sibuk. Pagi-pagi, Pak Gunawan mengirim pesan. Semua dokumen sudah siap. Surat kuasa pemblokiran rekening perusahaan, laporan dugaan penggelapan, dan satu berkas khusus yang ditujukan untuk kantor imigrasi bandara. Saya membaca pesannya sambil menyuruput teh hangat di butik. Di seberang meja, karyawan saya hilir mudik seperti hari biasa. Tidak ada yang tahu apa yang sedang bergerak di bawah permukaan. Pukul 10 pagi, ponsel saya berdering. Pak Gunawan menelpon. Bu Salma, katanya. Surat kuasa pemblokiran rekening sudah saya koordinasikan dengan pihak bank. Begitu ibu berisinya. Dalam 5 menit, semua akses Rehan ke rekening bersama dan kas perusahaan akan dibukukan total. Bagus, Pakistan, jawab saya. Bagaimana dengan imigrasi? Sudah saya kirim laporannya, katanya. Saya lampirkan foto ibu yang asli dan foto dari dokumen umroh yang memakai foto perempuan lain atas nama ibu. Petugas bilang ini termasuk dugaan pemalsuan identitas. Mereka akan melakukan pemeriksaan ketat untuk penerbangan umroh besok pagi. Saya menarik napas lega. Terima kasih, Pakistan. Anda tidak tahu betapa saya menghargai ini. Sama-sama, Bu, jawabnya. Rehan tidak tahu apa yang menunggunya besok. Setelah menutup telepon, saya melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Saya harus terlihat normal. Saya membalas pesan pelanggan, mengecek stok kain, menandatangani beberapa nota, tapi di kepala saya, semua bidak sudah berada di tempatnya. Siang itu, Mbak Yuni datang ke ruang kerja saya. Wajahnya tegang. Bu, bisiknya. Tadi Nadine izin pulang cepat. Katanya mau mempersiapkan keperluan pribadi. Dia juga sempat bercerita ke teman gudang. Katanya besok dia tidak masuk karena ada acara penting. Saya tersenyum. Acara penting. Ulang saya pelan. Iya, Mbak. Memang akan jadi acara yang penting buat dia. Mbak Yuni menatap saya. Ibu yakin tidak apa-apa? Saya yakin. Mbak, jawab saya. Justru sekarang saya jauh lebih tenang dibanding seminggu yang lalu. Sore itu, saya pulang ke rumah lebih awal. Rehan sedang di kamar, membereskan kopernya untuk yang kesekian kali. Saya mengintip dari pintu. Dia melipat baju koko, peci, dan kain ihram dengan hati-hati. Hati saya sempat tergetar melihat itu. Pakaian yang seharusnya dipakai untuk beribadah, justru dia siapkan untuk menemani perjalanan bersama perempuan simpanannya. Sudah rapi semua. Mas? Tanya saya dari ambang pintu. Dia tersentak sedikit, lalu tersenyum. Sudah hampir, tinggal beberapa barang. Aku buatkan teh, ya, kata saya. Saya turun ke dapur. Saya membuat 2 gelas teh hangat, lalu membawanya ke kamar. Kami duduk bersebelahan di tepi ranjang. Rehan menyeruput tehnya. Matanya menerawang. Mungkin membayangkan tanah suci. Atau membayangkan Nadine. Mas, kata saya pelan. 11 tahun kita bersama, ya? Dia menoleh. Sedikit kaget. Iya. Cepat sekali rasanya. Aku bersyukur punya kamu, kata saya, sambil menatap wajahnya. Apapun yang terjadi, aku ingin kamu ingat satu hal. Aku tidak pernah setengah-setengah mencintai seseorang. Dia tersenyum kaku. Kenapa tiba-tiba ngomong begitu? Tidak apa-apa, jawab saya. Cuma ingin kamu tahu saja. Saya tahu. Kalimat itu akan punya arti yang sangat berbeda baginya. Esok hari. Malam itu, saya berbaring di samping Rehan yang sudah lebih dulu tertidur. Saya tidak bisa memejamkan mata. Bukan karena ragu, tapi karena saya sedang menghitung waktu. 4 jam lagi, dia akan bangun. 4 jam lagi, dia akan berangkat. Mengira hidupnya sedang menanjak ke puncak kebahagiaan. Padahal, dia sedang berjalan menuju jurang yang dia gali sendiri. Saya menatap langit-langit kamar. Dalam gelap, saya berbisik sangat pelan agar dia tidak terbangun. Selamat jalan, Mas. Sampai jumpa di bandara. Pukul 4 subuh. Alarm Rehan berbunyi. Saya sudah lebih dulu bangun. Saya turun ke dapur dan menyiapkan sarapan.
seperti yang saya janjikan. Roti panggang, telur, dan secangkir kopi. Rehan turun dengan koper di tangan. Dia mengenakan kemeja rapi, wajahnya segar. Matanya berbinar. Wah, sampai disiapkan sarapan, katanya. Maaf ya, aku jadi merepotkan. Tidak apa-apa, Mas, jawab saya sambil tersenyum. Sudah seharusnya istri memperhatikan suami. Dia makan dengan lahap. Sesekali melirik jam. Saya duduk di hadapannya, menemani. Dengan secangkir teh yang tidak saya sentuh. Aku berangkat sekarang ya, sayang, katanya. Bangkit dan menyambar koper. Doakan proyeknya lancar. Pasti aku doakan. Mas, jawab saya. Semoga kamu mendapat balasan yang setimpal. Dia mencium kening saya, lalu bergegas keluar. Dari jendela, saya melihat taksi online sudah menunggu di depan pagar. Mobil itu melaju, membawa Rehan menjauh. Saya berdiri di ruang tamu yang sunyi. Lalu saya mengambil ponsel saya dan menelpon Pak Gunawan. Pak Gunawan, kata saya. Suara saya tenang, sangat tenang. Rehan sudah berangkat, mulai jalankan semuanya. Baik. Bu Salma, jawabnya. Saya kabari perkembangannya. Saya menutup telepon. Lalu saya menelpon satu orang lagi. Bu Tati, ibu saya. Bu, kata saya pelan. Maaf membangunkan ibu subuh-subuh. Salma hanya ingin minta doa ibu hari ini. Suara ibu terdengar mengantuk, tapi hangat. Ada apa, Nak? Suaramu beda. Nanti Salma ceritakan semuanya. Bu, jawab saya. Hari ini Salma harus melakukan sesuatu yang berat. Tapi Salma yakin ini benar. Doakan Salma kuat. Ibu selalu doakan kamu. Nak, kata ibu. Apapun yang kamu hadapi, ibu di sini. Air mata saya hampir jatuh mendengar suara itu. Tapi saya tahan. Hari ini bukan hari untuk menangis. Saya mengganti baju, mengambil kunci mobil, dan menyiapkan satu map berisi salinan semua bukti. Lalu, saya berangkat ke bandara. Saya tidak datang untuk mengantar suami saya. Saya datang untuk menutup sebuah bab. Saya tiba di bandara saat langit masih remang. Terminal keberangkatan internasional sudah ramai. Rombongan jemaah umroh tampak di mana-mana, dengan koper seragam dan wajah penuh harap. Saya berdiri di sudut, mengamati. Pak Gunawan sudah lebih dulu tiba, ditemani dua orang. Satu pengacara muda dari kantornya, satu lagi petugas berseragam yang saya kenali sebagai aparat. Bu Salma, sapa Pak Gunawan pelan. Targetnya sudah masuk. Rehan dan perempuan itu sudah check-in. Mereka sedang menuju ruang tunggu. Jantung saya berdegup, tapi langkah saya mantap. Bagaimana dengan imigrasi? Pakistan, tanya saya. Petugas imigrasi sudah memegang berkas kita, jawabnya. Begitu mereka melewati konter pemeriksaan paspor, sistem akan menandai dokumen atas nama ibu yang dipakai perempuan itu. Saat itulah mereka akan ditahan untuk pemeriksaan. Saya mengangguk. Dan rekeningnya. Sudah saya minta dibekukan 15 menit lalu, kata Pak Gunawan. Saat ini, kartu dan akses Rehan ke seluruh rekening sudah mati total. Dia tidak bisa menarik uang sepeser pun. Saya menarik napas. Semua bidak sudah jatuh ke tempatnya. Saya berdiri sejenak, mengamati keramaian terminal. Di sekitar saya, para jemaah umroh tampak bahagia. Ada yang berpelukan dengan keluarga, ada yang mengabadikan momen dengan foto, ada yang khusyuk berdoa sebelum berangkat. Mereka semua berangkat dengan niat suci. Sementara di antara mereka, ada satu pasang yang berangkat dengan niat yang dikotori dusta dan pengkhianatan. Saya tidak akan membiarkan nama saya ikut serta dalam perjalanan kotor itu. Tidak akan. Kami berjalan menuju area pemeriksaan imigrasi. Dari kejauhan, saya melihat mereka. Rehan berdiri di antrean, mengenakan baju koko putih. Di sampingnya, Nadine. Perempuan itu memakai gamis baru, kerudung rapi, wajahnya berseri-seri, seolah benar-benar akan menunaikan ibadah suci. Melihat mereka berdua berdiri begitu mesra, dada saya terasa panas, tapi saya menahan diri. Belum waktunya. Antrean bergerak maju. Rehan menyerahkan paspornya lebih dulu. Petugas memeriksanya, lalu mengangguk
dan mempersilakannya lewat. Rehan tersenyum lega. Lalu, giliran Nadine. Perempuan itu menyerahkan paspor dan dokumennya. Petugas menerima, lalu memindai. Beberapa detik berlalu. Wajah petugas berubah serius. "Mohon maaf, Ibu," kata petugas itu. "Atas nama siapa dokumen ini?" Nadine tampak gugup. "Salma Wardani, Pakistan. Saya istri dari penumpang yang baru saja lewat." Petugas menatapnya lekat. "Boleh saya lihat KTP asli Ibu?" Nadine ragu sejenak, lalu menyerahkan KTP-nya. Nama di KTP itu jelas, bukan Salma Wardani. "Dokumen perjalanan Ibu memakai nama dan data orang lain," kata petugas. "Ini tidak sesuai dengan identitas asli Ibu. Kami harus menahan Ibu untuk pemeriksaan lebih lanjut." Wajah Nadine memucat. "Tapi, Pakistan, ini pasti salah. Suami saya yang mengurus semuanya." Rehan, yang sudah berada di sisi lain konter, menoleh kaget. Dia kembali mendekat, panik. "Ada apa ini?" "Pakistan, itu istri saya." Saat itulah saya melangkah maju. "Maaf, Pakistan," kata saya. Suara saya jernih dan tenang. "Saya Salma Wardani, dan perempuan ini bukan istri siapa-siapa." Rehan membeku. Wajahnya berubah seputih kertas saat melihat saya berdiri di hadapannya. Salma." Suaranya bergetar. Kamu kok di sini? Kenapa?" "Mas," jawab saya. "Kaget melihat istrimu sendiri datang ke bandara. Padahal namaku yang kamu pakai untuk membawa perempuan ini ke Tanah Suci." Nadine menatap saya dengan mata membelalak. Baru saat itu, dia benar-benar mengenali saya. Bukan sekedar istri Rehan, tapi Bu Salma, pemilik perusahaan tempat dia bekerja. Bu Salma," bisiknya. Suaranya nyaris hilang. "Iya." "Nadine," kata saya. "Bu Salma, perempuan yang memberimu pekerjaan, yang memberimu bonus lebaran, yang mengantarmu pulang waktu hujan deras. Karena kasihan, kamu tidak bawa payung." Tangan Nadine gemetar. Air mata mulai menggenang di matanya. Tapi saya tidak merasa iba sedikit pun. "Kalian berdua mengambil suami dari istrinya," lanjut saya. "Itu urusan hati, dan biar Tuhan yang menghakimi. Tapi kalian juga mengambil uang dari perusahaan saya. 120 juta rupiah dari kas konveksi. Sedikit demi sedikit selama 6 bulan. Itu bukan lagi urusan hati. Itu urusan hukum." Rehan menelan ludah. "Salma, dengar dulu. Ini semua bisa kita bicarakan baik-baik di rumah." "Di rumah," potong saya. "Rumah mana, Mas?" "Rumah yang sertifikatnya atas namaku. Mobil yang kamu pakai sehari-hari atas namaku. Ruko butik atas namaku dan perusahaanku selama 11 tahun. Kamu hidup nyaman di atas semua yang aku bangun. Dan inilah caramu membalasnya." Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Beberapa jemaah berhenti dan menonton. Rehan menunduk, tidak berani menatap mata saya. Pak Gunawan melangkah maju, menyerahkan sebuah map kepada petugas. "Pakistan, ini berkas lengkapnya. Dokumen pemalsuan identitas, mutasi rekening, dan laporan dugaan penggelapan dana perusahaan. Semua sudah kami siapkan secara resmi." Petugas menerima map itu, membukanya sebentar, lalu mengangguk. "Baik, saudara dan saudari. Kalian berdua kami minta ikut ke ruang pemeriksaan." Nadine menangis. "Rehan, lakukan sesuatu. Katanya kamu sudah urus semuanya. Katanya tidak akan ketahuan." Rehan tidak menjawab. Dia hanya berdiri kaku, koper di tangannya. Mimpinya hancur dalam hitungan menit. "Mas," kata saya pelan. "Sekali lagi, kamu ingat kalimatku semalam? Aku bilang, aku tidak pernah setengah-setengah mencintai seseorang. Itu benar. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Dan ketika kamu mengkhianatiku, aku juga menyelesaikannya dengan sepenuh hati." Rehan akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. "Salma, maafkan aku. Aku khilaf. Tolong, jangan begini." Saya menatapnya lama. Lalu saya menggeleng pelan. "Kata maaf itu seharusnya kamu ucapkan sebelum kamu menempelkan foto perempuan lain di atas namaku," kata saya.
Sekarang sudah terlambat. Mas, Petugas mengajak mereka berdua menjauh. Nadine masih terisak. Sesekali menoleh ke arah saya dengan tatapan memohon. Rehan berjalan tertunduk. Seperti orang yang baru kehilangan segalanya. Karena memang begitulah kenyataannya. Saya berdiri di sana, di tengah keramaian bandara. Menyaksikan dua orang yang mengkhianati saya digiring pergi. Saya tidak menangis. Saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa akhirnya. Sebuah beban berat terangkat dari pundak saya. Pak Gunawan mendekat. Ibu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Pakistan, jawab saya. Untuk pertama kalinya dalam 2 minggu ini, saya benar-benar bisa bernapas. Hari itu, saya pulang ke rumah dalam keadaan lelah, tapi lega. Begitu sampai, saya duduk di sofa ruang tamu. Rumah terasa lebih luas, lebih sunyi. Dan anehnya, lebih damai. Sore harinya, ponsel saya berdering tanpa henti. Nomor-nomor tak dikenal. Lalu, nomor keluarga Rehan. Yang pertama menelpon adalah ibu mertua saya. Suaranya tinggi, penuh emosi. Salma, apa yang kamu lakukan pada anak saya? Bentaknya. Rehan ditahan di bandara. Kamu tega mempermalukan keluarga kami. Saya menarik napas, lalu menjawab dengan tenang. Bu, dengan segala hormat. Bukan saya yang mempermalukan keluarga. Rehan yang memilih membawa perempuan lain ke Tanah Suci, memakai nama saya, dan memakai uang perusahaan saya. Saya hanya menghentikannya sebelum dosa itu bertambah. Suara di seberang terdiam sejenak. Lalu, dengan nada yang melemah, ibu mertua saya berkata, perempuan lain. Maksud kamu apa? Saya menceritakan semuanya. Tentang amplop itu, tentang foto Nadine, tentang rekaman kamera, tentang uang yang hilang. Hening panjang di ujung telepon. Lalu saya mendengar isak tertahan. Saya tidak tahu. Salma, kata ibu mertua saya. Suaranya bergetar. Saya kira Rehan benar-benar mau umroh denganmu. Dia bilang ingin membahagiakanmu. Dia memang ingin umroh. Bu, jawab saya pelan. Tapi bukan dengan saya. Telepon itu berakhir dengan tangis ibu mertua saya. Anehnya, saya tidak merasa puas. Saya hanya merasa sedih untuk semua orang yang ikut terluka karena keserakahan satu orang. Beberapa hari kemudian, proses hukum mulai berjalan. Nadine ternyata mengakui semuanya saat diperiksa. Dia mengaku menjalin hubungan dengan Rehan sejak 6 bulan lalu. Tak lama setelah saya merekrutnya, dialah yang membantu Rehan memindahkan dana perusahaan ke rekening pribadinya. Lalu mereka pakai untuk gaya hidup dan rencana umroh itu. Saat ditanya mengapa dia tega mengkhianati orang yang memberinya pekerjaan, Nadine hanya menunduk, katanya. Dia merasa hidupnya tidak adil. Dia ingin punya semua yang saya miliki, tanpa harus bersusah payah seperti saya dulu. Mendengar itu, saya hanya bisa menggeleng. Dia ingin hasil yang saya raih dalam 8 tahun, tapi tidak mau menempuh jalan yang saya tempuh. Rehan, di sisi lain, mencoba memohon. Dia mengirim surat lewat pengacaranya, meminta saya mencabut laporan. Katanya dia menyesal, katanya dia khilaf, katanya dia masih mencintai saya. Saya membaca surat itu sekali, lalu menyimpannya. Saya tidak membalas. Pak Gunawan bertanya, apakah saya ingin meneruskan kasus penggelapan sampai ke pengadilan atau menyelesaikannya dengan jalur damai? Saya berpikir lama. Pakistan, kata saya akhirnya, untuk uang perusahaan. Saya minta dikembalikan penuh, 120 juta, beserta bukti pengembaliannya. Untuk pernikahan, saya ingin bercerai, bersih, tanpa tarik ulur. Soal harta, Bu, tanya Pak Gunawan. Secara hukum, ada harta bersama yang bisa diperhitungkan. Semua aset atas nama saya, tetap milik saya. Jawab saya tegas. Rumah, mobil, ruko, perusahaan,
Semua itu saya bangun sebelum dan selama pernikahan dengan tangan saya sendiri. Rehan tidak pernah menambah. Dia hanya menikmati. Dan saya punya semua catatannya. Pak Gunawan tersenyum tipis. Posisi ibu sangat kuat Dengan bukti yang ibu miliki. Pengadilan tidak akan kesulitan memutuskan. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari yang saya kira. Di ruang sidang, Untuk terakhir kalinya. saya bertemu Rehan. Dia tampak kurus. Wajahnya lelah. Tidak ada lagi kilau di matanya. Ketika hakim mengetuk palu dan menyatakan, pernikahan kami resmi berakhir. Saya menunggu rasa hancur yang biasa digambarkan orang. Tapi rasa itu tidak datang. Yang datang justru rasa lega. Seolah saya baru saja melepaskan rantai berat yang sudah lama membelit kaki saya tanpa saya sadari. Saat keluar dari ruang sidang, Rehan memanggil saya pelan. Salma, katanya. Aku tahu aku tidak pantas, tapi aku benar-benar minta maaf. Saya berhenti sejenak. Saya menoleh. Menatapnya untuk terakhir kali. Mas, Kata saya. Aku sudah memaafkanmu. Bukan untukmu. Tapi untukku sendiri. supaya aku bisa melangkah maju tanpa membawa beban benci. Tapi, memaafkan bukan berarti kembali. Jalan kita sudah berbeda mulai hari ini. Lalu saya berbalik dan pergi. Tanpa menoleh lagi. Nedin kehilangan pekerjaannya. Tentu saja. Kasus penggelapan yang dia akui membuat namanya tercoreng. Tidak ada perusahaan yang mau menerima karyawan dengan catatan seperti itu. Rehan. Setelah perceraian. Kembali tinggal di rumah ibunya. Tanpa rumah. Tanpa mobil. Tanpa pekerjaan. Karena posisinya di perusahaan saya tentu sudah berakhir. Semua kenyamanan yang dia nikmati selama 11 tahun lenyap dalam hitungan minggu. Saya dengar dari mulut ke mulut. Hubungannya dengan Nadine pun tak bertahan lama. Saat tidak ada lagi uang dan kemewahan, cinta yang mereka bangun di atas pengkhianatan itu runtuh dengan sendirinya. Saya tidak merasa senang mendengar kabar itu. Tapi saya juga tidak merasa kasihan. Itu adalah buah dari pilihan mereka sendiri. Beberapa bulan berlalu, perusahaan saya tetap berjalan, bahkan lebih baik, tanpa kebocoran kas, tanpa beban gaji untuk orang yang tidak bekerja. Keuangan konveksi justru lebih sehat. Saya mengangkat Mbak Yuni menjadi tangan kanan saya Dan menaikkan gajinya. sebagai ucapan terima kasih atas kesetiaannya. Dia layak mendapatkannya. Ibu saya, Bu Tatik, pindah tinggal bersama saya. Rumah yang dulu terasa sepi, kini kembali hangat. Setiap pagi kami sarapan bersama, kadang dengan ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi kesukaan kami berdua. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasa benar-benar di rumah. Saya tidak lagi menunggu seseorang pulang malam dengan aroma parfum asing. Saya tidak lagi memeriksa ponsel suami diam-diam. Saya tidak lagi pura-pura tidak tahu demi menjaga sebuah rumah tangga yang sudah lama keropos di dalamnya. Saya bebas dan saya bahagia. Setahun setelah semua itu, saya berdiri di teras butik saya yang baru. Usaha saya berkembang. Saya membuka cabang kedua, kali ini di kawasan yang lebih ramai. Karyawan saya bertambah, omset saya naik, dan yang lebih penting, hati saya tenang. Suatu sore, seorang pelanggan lama datang ke butik. Dia bertanya, bagaimana saya bisa bangkit secepat itu setelah perceraian yang ramai dibicarakan orang? Saya hanya tersenyum. Saya bilang, saya tidak pernah benar-benar jatuh. Saya hanya melepaskan sesuatu yang sejak awal membebani saya. Malam itu, sepulang dari butik, saya duduk di teras rumah bersama ibu. Langit Bintaro cerah. Bintang-bintang terlihat samar di balik lampu kota. Saya memikirkan perjalanan 1 tahun terakhir, tentang pagi di bulan Desember itu, saat sebuah amplop coklat mengubah segalanya. Tentang rasa sakit yang nyaris meruntuhkan saya. Dan tentang keputusan saya untuk berdiri, bukan untuk hancur. Sahabat, cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana, tapi sering kita lupakan. Kepercayaan adalah pemberian yang paling mahal. Dan ketika seseorang mengkhianatinya, kita tidak harus membalas dengan air mata. Kadang, balasan paling kuat adalah ketenangan, kejernihan, dan keberanian untuk berdiri di atas kebenaran. Jangan pernah membuang harga diri
demi mempertahankan seseorang yang sudah memilih untuk pergi diam-diam. Dan jangan pernah meremehkan perempuan yang terlihat tenang, karena di balik ketenangan itu seringkali ada kekuatan yang tidak terbayangkan. Di luar sana ada banyak perempuan yang berada di posisi saya dulu. Bekerja keras, membangun segalanya, lalu dikhianati oleh orang yang paling mereka percaya. Untuk kalian semua, saya ingin berkata, luka itu tidak akan menghancurkan kalian, kecuali kalian mengizinkannya. Di luar sana, ada juga banyak laki-laki seperti Reyhan yang menikmati hasil kerja keras pasangannya, lalu menukar kesetiaan dengan kesenangan sesaat. Mereka lupa. Kenyamanan yang dibangun di atas pengkhianatan tidak pernah bertahan lama. Dan di luar sana, ada pula perempuan-perempuan seperti Nadine yang menginginkan hasil tanpa mau menempuh prosesnya, yang mengira kebahagiaan bisa direbut dari penderitaan orang lain. Pada akhirnya, mereka kehilangan lebih banyak daripada yang pernah mereka curi. Reyhan kini hidup seadanya, jauh dari kemewahan yang dulu dia anggap miliknya. Nadine menghilang. Namanya tinggal cerita yang menjadi pelajaran bagi karyawan-karyawan saya yang lain. Sementara saya berdiri lebih tegak dari sebelumnya, dengan usaha yang berkembang dan hati yang damai. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Saat dikhianati, kita bisa memilih untuk hancur atau memilih untuk bangkit. Saya memilih untuk bangkit, dan saya tidak pernah menyesalinya. Sahabat, jika kisah ini menyentuh hati Anda atau mengingatkan Anda pada seseorang yang pernah berada di posisi yang sama, tuliskan kisah dan pendapat Anda di kolom komentar. Mungkin cerita Anda akan menguatkan orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.